Mana lagi? Kalau mulai sekarang di kelompok-kelompokkan, aduh, mabok saya. Lo bayangin loh, lah kok mengintimidasi? Coba, lah dia tuh siapa sih? Lah iyalah, lah iyalah. Kalau dia berani, lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Ya, salam hormat saya sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Patut kami hargai dan kami hormati karena beliau adalah salah satu tokoh wanita terbaik bangsa Indonesia. Beliau adalah putri dari Bung Karno, sang proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau juga adalah presiden kelima bangsa Indonesia. Beliau adalah ketua partai terbesar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan beliau adalah ibu dari Ketua DPR RI, ibu dari Mbak Puan. Ya, jadi patut kami hargai dan kami hormati. Namun dalam kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan atau statement Ibu Mega yang mengatakan bahwa akhir-akhir ini menjelang Pilpres 2024, Ibu Mega merasakan ada tekanan-tekanan atau intimidasi yang dalam tanda petik dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, saya mau menanggapi begini. Ya mungkin saja ada fakta-fakta di lapangan yang dirasakan oleh pihak dari PDIP, mungkin merasa tekanan atau intimidasi. Tapi kalau menurut pandangan saya, jangan kita kait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Artinya setiap ada intimidasi, setiap ada tekanan di lapangan, lalu kita kait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut saya ini juga tidak bijaksana. Kenapa? Karena ini kan persoalan teknis di lapangan. Itu tidak berarti kalau ada tekanan, berarti ini atas perintah dari Presiden. Tidak bisa begitu kita cara berpikirnya. Karena itu bicara oknum, ya kan? Kecuali memang bisa dibuktikan bahwa ada arahan langsung dari Presiden Jokowi untuk aparat negara atau aparat kepolisian TNI Polri melakukan tekanan kepada lawan-lawan politik dari kubu Pak Prabowo Subianto. Ya, jadi tanggapan saya yang pertama seperti itu, bahwa jangan kita serta-mertakan Presiden Jokowi dalam setiap hal yang terjadi di lapangan, begitu ya. Kemudian yang kedua, Ibu Megawati mengatakan bahwa situasi hari ini atau kekuasaan hari ini seperti Orde Baru. Ya, saya berikan contoh sederhana saja, ciri-ciri Orde Baru dengan reformasi. Ya. Kalau di Orde Baru, kebebasan berpendapat itu dibungkam. Jadi setiap orang tidak bebas untuk menyatakan pendapat, apalagi mengkritik pemerintah, apalagi maki-maki presiden, menghujat presiden. Itu sangat tidak bisa di Orde Baru.
Kalau sampai ada yang melakukan itu berarti selesai dia. Seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan hari ini atau di era reformasi, ya, khususnya di pemerintahan Jokowi, apakah pernah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk menangkap orang-orang yang melakukan caci, maki, hujatan kepada presiden? Kan tidak ada fakta yang membuktikan itu. Itu yang kedua. Berarti jelas ada perbedaan. Tidak sama antara Orde Baru dan era reformasi. Sekarang ini kan bebas seperti Rocky Gerung dan lain-lain yang kritik pemerintah, bahkan caci maki, disebut Jokowi, menyebut Jokowi itu dungu, pelanga-pelongo. Coba kalau ini dilakukan, kata-kata ini dilakukan di masa Orde Baru, pasti sudah selesai itu orang-orang seperti itu. Tetapi pada saat era reformasi, Jokowi tidak melakukan itu. Ya. Jadi beda. Artinya saya sampaikan ini supaya kita masyarakat awam juga bisa memahami, bisa melihatnya dengan objektif, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang damai, tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu seperti begitu. Ya, menurut saya demokrasi sampai hari ini masih aman-aman. Mungkin yang terasa bergejolak, yang terasa demokrasi dirusak itu para elit politik. Ya namanya persaingan. Seperti itu. Kalau kami di masyarakat biasa saja. Tidak ada yang terlalu signifikan perbedaannya. Biasa saja. Menurut kami aman-aman saja. Lalu pernyataan Ibu Mega bahwa saya jengkel. Menurut saya ini juga pernyataan yang tidak bijaksana. Kenapa? Karena seorang tokoh sebesar Ibu Mega mengeluarkan statement seperti itu di depan, di forum yang besar dengan ratusan atau ribuan pendukung Ganjar dan PDIP, ya menurut saya ini kan tidak bijaksana. Karena pernyataan seperti itu pernyataan yang kontraproduktif dan pernyataan yang konotasinya itu negatif. Jadi alangkah bijaksananya seorang Ibu Mega yang kami hargai dan kami hormati ini, selayaknya Ibu Mega mengeluarkan statement-statement yang menyejukkan, statement-statement yang memberi semangat, tetapi dengan kata-kata yang konotasinya positif, seperti itu, yang menyejukkan suasana, yang menggembirakan, yang ada sukacita. Karena alangkah indahnya kalau kita berjuang dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, seperti itu. Kalau menang itu kan biasa. Kita semua ini berjuang untuk Indonesia. Baik pihak Prabowo, baik pihak Anies Baswedan, baik pihak Ganjar Pranowo, Indonesia lah yang dikedepankan. Seperti itu. Kalau Indonesia yang dikedepankan, kita buanglah ego-ego kita itu. Gitu. Perbedaan pendapat biasa. Iya kan? Tetapi jangan sampai kita memiliki pandangan bahwa kalau bukan kita yang menang, negara ini hancur. Ini salah kalau kita sampai berpandangan seperti itu. Berarti ini kan kita merasa diri kita lebih benar daripada yang lain. Seperti begitu. Nah, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa dari sekian presiden Republik Indonesia, khususnya di era reformasi, mulai dari Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Joko Widodo, hanya Joko Widodo lah yang paling banyak diserang, yang paling banyak dicaci maki, yang paling banyak dihina, yang paling banyak dihujat, yang paling banyak dikritik. Tetapi beliau tanggapi dengan tenang, dengan santai, dengan berwibawa. Pemimpin seperti inilah yang kami harapkan, yang kami idam-idamkan ke depan. Bukan pemimpin yang mendapat tekanan
terus dianya bergejolak. Menurut saya itu bukan pemimpin. Seperti itu. Pemimpin itu dia harus bisa menjaga hati, dia harus bisa menjaga pikiran, dia harus bisa menjaga ucapan, dia harus bisa menjaga tindakan. Jadi ada 4 variabel yang melekat dalam seorang pemimpin sejati. Dia bisa menjaga hati ketika mendapat tekanan. Dia bisa menjaga pikiran, dia bisa menjaga tutur kata, tidak mengeluarkan statement-statement yang kontraproduktif dan uh, berkonotasi negatif. Lalu dia bisa menjaga sikap dan tindakannya. Seperti itu. Ya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa saya dulu adalah simpatisan PDIP atau bisa dikatakan anggota partai PDIP karena dulu saya sempat punya kartu juga dari usia-usia 17 tahun itu. Kita juga sempat ikut-ikut kegiatan partai. Jadi saya selalu memilih PDIP, mulai dari pemilihan anggota dewan di kabupaten, lalu anggota dewan di provinsi, anggota dewan DPR RI, bahkan pemilihan presiden. Saya dan keluarga selalu memilih PDIP. Tapi semenjak Jokowi pisah jalan dengan PDIP dan saya melihat di media sosial banyak elit-elit partai termasuk Sekjen Pak Hasto dan yang lain-lain melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Pak Jokowi, saya jadi kurang simpati dengan PDIP. Ya, karena menurut saya apa yang Pak Jokowi lakukan itu adalah hak demokrasinya beliau. Tidak bisa kita intervensi. Kemudian yang berikut adalah saya melihat PDIP ini menganggap setiap orang yang berseberangan dengan PDIP adalah musuh. Iya. Jadi seakan-akan kalau negara ini dipimpin oleh orang yang bukan dari PDIP, negara ini akan hancur. Jadi seakan-akan dalam tafsiran saya seperti begitu, apa yang dipikirkan oleh para elit-elit politik dari PDIP. Iya. Jadi saran saya, ya PDIP coba berbenah diri. Ya, itu lebih baik. Berbenah diri, introspeksi diri, itu lebih baik daripada menyerang orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Sebenarnya itu tidak bijaksana. Jadi kami masyarakat kecil, masyarakat awam ini melihat pertengkaran di atas jadi tontonan yang tidak etis begitu ya. Kita menyerang orang tanpa kita mengintrospeksi diri sendiri itu menurut saya tidak etis. Seperti begitu. Dan Jokowi dengan berbesar hati menanggapi semua kritikan, semua serangan dengan hati yang tenang, hati yang damai, dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan. Menurut saya itu hebat. Karena pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menjaga hati, pemimpin yang bisa menjaga pikiran, pemimpin yang bisa menjaga tutur kata, dan menjaga tindakan. Kita tidak bisa menjaga bangsa yang besar ini kalau diri kita sendiri kita tidak mampu menjaganya.